Hey guys, balik lagi sama SBS ini. Dan kali ini gue sangat senang karena akhirnya gue menemukan settingan terbaik untuk VZ di kelas head damper. Dan gue juga gak nyangka gue bisa nemuin ini setelah R&D dan nanya kepada suhu-suhu VS. Gue juga bertanya kepada banyak orang. Akhirnya gue bisa membuat sebuah settingan yang menurut gue ini mungkin dan punya potensi di kelas SD ya. Cuma gue belum sempat nyobanya. Langsung saja kita sambut VZ MK5. Tuh, Wah, ya. Nah, setelah R&D dan mengalami banyak chassis-chassis yang patah, saya bisa lihat di sini nih ya. Ini ya, di sini ada kumpulan chassis-chassis mana nih? Oh ini nih. Ini adalah kumpulan chassis-chassis. Ini nggak semuanya ya, ini yang masih bisa gue pakai. Ini chassis-chassis patah VZ. Udah lumayan banyak, ada MS juga. Ya, chassis-chassis ini yang membuat gue bisa banyak belajar tentang build VZ. Jadi gue sendiri pun merasa ya kalau tanya udah habis berapa di VZ gue nggak tahu. Yang pasti gue hitung chassisnya aja, total tuh 9 chassis di kelas set damper. Nah, set damper itu kan identik dengan Super 2, dengan SFM ya kan, dimana dua build itu memang harus saya akui sangat wow, sangat oke, sangat keren. Cuman di VZ ini adalah contohnya seperti ini. Gue berhasil membuat VZ itu menjadi sangat mungil dengan catatan. Nah, ini gue benar-benar cuma pakai chassisnya doang. Jadi kalau misalnya kita ambil tempat chassis VZ, nah, gue benar-benar pakai cuma ini doang. Wah, ada memar. Oke, jalan aja. Gue cuma pakai ini doang, seperti ini doang. Jadi kalau ditanya, Bang, depan belakangnya nggak dipakai? Nggak. Terus derajatnya gimana? Aman. Emang bisa plug and play? Bisa. Biarkan gue bongkar. Nah, caranya adalah dengan ini. Gue memakai brake plate di depan dan belakang, ya. Nah, terus orang banyak nanya, Bang, kan brake plate gimana caranya, Bang? Ada derajatnya apa? Oh, tentu ada. Nih, di sini kelihatan sekali ini plug and play ya, nggak ada dibengkokin, nggak ada apa-apain. Dia bisa ada derajatnya di sini nih. Di depannya bisa ada derajatnya. Dan selama ini menjadi polemik adalah VZ itu gue coba dari stick, dari duraluminium apa segala macem. Dudukannya cuma satu gitu di stick ini, cuma satu. Nah, di brake plate, gue menemukan bisa 4 titik untuk penguat depan. 1, 2, 3, 4. Jadi duanya ini itu gue pakai untuk ini pemberat. Nah, jadi di sini itu gue bisa menemukan 4 titik di mana lebih tahan akan bentrokan, dan karena brake plate-nya lebih maju, dia lebih depan, jadi dia secara tidak langsung saat jump dia akan lebih kena duluan. Tuh. Nah. Oke. Depannya gue memakai mount plate. Ya, mount plate ini. Oke, mount plate seperti ini. Kenapa mount plate? Karena dia punya lubang di dua depan ini, itu bisa masuk di sini. Ditambah di sini gue kasih derajat. Nah, derajatnya itu dikunci di belakang sini, di bawah sini derajatnya. Nah, sehingga dia memberikan derajat angle kepada roller. Ini miringnya tuh lumayan di sini. Sini lumayan sangat oke. Nah, selesai dari situ, gue mengganti settingan VZ gue itu sekarang di tengahnya itu dengan ya masang biasa. Dulu kan masangnya seperti ini ya. Nah, ini
Dulu masangnya seperti ini ya, gua kunci di sini. Nah, tapi gua tidak menemukan esensi yang bagus ya. Kenapa? Karena saat dikunci ini ya dia tidak ada bounce-nya gitu. Sedangkan di sini, kalau perhatiin ini kan ada bounce-nya nih. Jadi kalau dia jatuh, nah, tuh, tuh, oh, enak, sangat enak itu. Jadi ini gue biarin, meskipun gue harus akui kelemahannya pasti akan di sayap ini, dia akan sangat terbebani. Sehingga gue sangat menyarankan kalau kalian pakai yang berat-berat atau apa gitu, jangan terlalu sering lah. Atau bisa kalian tempel Tamiya tape di sini untuk penguat ya, biar lebih oke. Nah, kita lanjut ke belakang. Nah, ini dia nih. Ini adalah salah satu sisi yang paling menarik. Kenapa? Karena rollernya ini sangat mepet dengan ban. Ya, bisa lihat ya. Sangat mepet dengan ban. Bahkan bisa lihat di sini itu, kalau kita lihat di jaraknya ini itu hampir tidak ada jarak dengan FRP-nya gitu. Benar-benar tipis sekali, tapi dilihat di sini tuh masih tidak kena gitu. Kemudian saya memakai tiang AO sehingga dia lebih kuat, dan mount plate-nya ini seperti biasa saya pakai mount plate. Ini saya dapat dari, saya belajar dari Stormwell. Itu Fadil. Saat gue lihat, lo kok lu pakai mount plate? Kenapa? Dia bilang, iya mount plate itu dia lebih dekat, bisa lo setting lebih dekat dengan roller, bisa lo setting lebih jauh dengan roller, lebih dekat roller lagi. Jadi rollernya ini bisa setting lebih dekat dengan ban, bisa disetting juga lebih jauh dengan ban. Terus gue pakai roller 19 plastic ring yang ini disc ya, yang nggak ada bolong-bolongannya. Kalau ditanya kenapa, nggak ada alasan yang spesial. Kebetulan nemu di ya, nemu di situ, dan orang ngejualnya murah, 8 set, lumayan oke. Jadi gue bersihin, gue beli dulu, gue bersihin baru gue pakai. Dan ya, motornya asik. Dan juga karena dia padat, dia itu mengurangi mengurangi udara ya, gitu. Sehingga kalau yang diajarin senior itu, kalau roller ringless seperti ini yang ada lubangnya, dia itu bikin udara gampang masuk. Nah, gua dibilangin katanya ini bisa menghambat udara dikit, jadi lebih pas lompatan tuh lebih enak katanya. Tapi memang kembali lagi semua itu tergantung settingan tracknya seperti apa. Overall gue coba ini di track yang lumayan teknikal, gue coba di track yang untuk balapan bisa bersaing, lumayan bisa bersaing. Gue nggak tahu apakah bisa juara apa enggak, tapi ini bisa lumayan bersaing. Akhirnya udah break sini Super X udah deh. Jadi simple kan. Nah, gue juga mencoba berpikir tidak menggunakan banyak FRP yang berbeda. Contohnya kenapa? Mount plate di satu plastik itu bisa ada dua, jadi kalian langsung bisa dapat depan dan belakang. Brake plate yang memang mesti dua, Super X1 ini sepasang, udah. Nah, terus yang menjadi perhatian adalah ini. Saya masukin. Nah, dia sangat kecil mungil tuh. Ini masih bisa, depan belakang juga masih bisa. Jadi itu benar-benar 360. Nah, terus kemudian kalau diperhatikan, dia itu lebih besar depannya daripada belakang. Sehingga kalau misalkan dia belok begini nih, misalnya dia belok begini. Nah, ini saya copot aja nih. Kayaknya lumayan mengganggu. Misalnya dia belok begini, set. Nah, ini karena lebih kecil dia jadi kayak agak ngedrift gitu. Ini yang saya juga diajarin sama senior. Jadi saya mencoba menerapkan berbagai macam masukan, berbagai macam teknik yang senior ajarkan. Tapi sekali lagi saya bilang tidak ada settingan yang mutlak bisa dipakai di semua balapan. Pasti harus ada beberapa penyesuaian seperti damper, roller, dan lainnya. Ya, seperti ini aja settingannya. Saya namakan ini Mark V karena saya sudah, ini ubahan kelima di chassis kehitam ini.
perubahan yang paling berasa ya. Nah, kalau untuk dinamo saya rasa tidak perlu gimana-gimana. Oh iya, ban saya memakai marun, belakangnya super hard, velgnya karbon, Yesbook. Kalau ditanya, "Bang, kenapa pakai Yesbook?" Ya, karena Yesbook diameternya medium, dia lebih gede dikit, jadi untuk top speed lebih enak gitu. Kalau Vin itu setahu saya 24, dia ini semakin kecil ban itu torsi semakin gede. Semakin besar ban itu top speed semakin tinggi. Nah, medium ini imbang diantaranya, cuma kan pasti ada yang 24, 26. Jangan lupa, Tamiya itu permainan miniatur skala. Jadi 1 mili pun pasti sangat berpengaruh. Gitu. Kalau untuk pemberat, ya pemberat tergantung ya. Cuma saya sekarang saya memakai ini, bukan barrel, apa sih? Pemberat yang saya kawinkan itu yang ada di AR, itu saya pasang sini, saya kawinkan sekaligus 2 tuh. Jadi kalau misalnya kayak gini aman, tidak ada masalah. Oke. Oh. Lumayan oke, lumayan sedap, tidak ada masalah. Dan ya, mungkin saya akan kasih lihat tes run-nya nanti. Semoga settingan ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menjadi settingan yang buat belajar, bisa jadi settingan yang menginspirasi kalian untuk menciptakan mobil-mobil yang lebih hebat lagi. Ingat, saya juga masih belajar, kita juga sama-sama belajar, tidak ada yang hebat, tidak ada yang salah, karena bagi saya settingan Tamiya itu sejelek apapun mempunyai seninya tersendiri gitu. Ya, kalau ada masukan atau mau apa silakan tanya aja. Dan kalau misalnya ketemu sama kita di lagi main apa, jangan sungkan-sungkan, sapa aja, "Om, apa gini, mau minta breakin apa." Selama kita bisa, kita pasti bantu gitu. Karena intinya saya tetap lebih senang memberikan informasi, mengajar kalian, mempelajari teknik-teknik yang wow dan keren gitu. Oke, sekian, thank you, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.